kepikiran gak sih, kenapa ya ada kota yang makin lama makin besar jadi megapolitan, sementara di sisi lain ada juga kota atau desa yang rasanya kok makin sepi? Nah, jawabannya itu ada di tiga pengungkit dasar yang diam-diam membentuk dunia kita. Yuk kita bongkar satu persatu. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi? Perubahan populasi ini tuh ibaratnya denyut nadi sebuah peradaban loh. Ada daerah yang jadi magnet, narik banyak orang, sementara daerah lain perlahan-lahan meredup. Dan ini semua bukan kebetulan, ada ilmunya. Secara ilmiah, fenomena ini disebut dinamika kependudukan. Ini adalah ilmu untuk memahami pasang surut jumlah penduduk. Dan nanti kita bakal lihat, di balik semua kerumitan ini, sebenarnya ada 3 faktor pendorong utama yang simple dan bisa kita prediksi. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari apa itu dinamika kependudukan, terus kita bedah satu-satu 3 pengungkit utamanya, kelahiran, kematian, sama migrasi. Dan terakhir, kita lihat gimana ketiganya ini saling berkaitan. Bagian 1, apa sih dinamika kependudukan itu? Yuk kita bedah mesin perubahan di balik populasi kita. Intinya tuh sebenarnya sederhana banget. Bayangin aja kayak matematika dasar. Populasi itu bisa nambah lewat penambahan, bisa berkurang lewat pengurangan, dan bisa berubah karena ada pergerakan orang yang bisa jadi penambah atau pengurang tergantung mereka pindah kemana. Mari kita bahas pengungkit yang pertama, kelahiran, atau istilah kerennya natalitas. Nah, ini faktor penambahan alami ya, mesin utama pertumbuhan populasi dari dalam. Angka kelahiran ini nggak statis loh. Coba deh lihat, ini kayak ada tarik tambang gitu. Di satu sisi, ada kekuatan yang mendorong kelahiran, kayak budaya pernikahan dini atau anggapan banyak anak banyak rezeki. Tapi di sisi lain, ada juga yang ngerem laju kelahiran, contohnya program KB atau aturan batas usia nikah. Nah, 2 kekuatan inilah yang terus-terusan ngebentuk angka kelahiran di suatu daerah. Oke, dari penambahan, sekarang kita pindah ke sisi sebaliknya. Pengungkit kedua, kematian atau mortalitas. Ini adalah faktor pengurangan yang, nggak bisa kita hindari. Sama kayak kelahiran, angka kematian juga dinamis banget. Akses kesehatan yang bagus misalnya, itu bisa banget neken angka kematian. Sebaliknya, kalau ada wabah penyakit atau bencana alam, angkanya bisa langsung melonjak dalam sekejap, yang tentunya langsung ngurangin jumlah populasi. Sekarang kita sampai di pengungkit ketiga, dan yang ini nih agak beda. Namanya migrasi atau perpindahan. Ini adalah faktor non-alami. Ibaratnya kartu liar yang bisa nambah atau ngurangin populasi, tergantung arah pergerakannya. Kalau kita ngomongin pindah antar negara, ada 2 istilah penting nih. Imigrasi, itu artinya orang pindah masuk ke suatu negara, jadi nambahin populasi di sana. Kebalikannya, emigrasi, itu orang pindah keluar dari suatu negara yang artinya ngurangin populasi. Gampang kan? Itu kan tadi antar negara. Tapi gimana kalau perpindahannya terjadi di dalam satu negara aja? Nah, ini sering banget, dampaknya justru lebih kita rasain sehari-hari. Pasti udah pada kepikiran kan? Fenomena yang paling kita kenal adalah pergerakan orang secara massal dari daerah pedesaan ke pusat-pusat kota buat cari peluang yang lebih baik. Fenomena ini namanya urbanisasi, sebuah kekuatan dahsyat yang udah ngerubah wajah masyarakat modern di seluruh dunia. Walaupun ada bentuk perpindahan lain seperti transmigrasi, tapi urbanisasi ini pemain utamanya. Oke, sekarang mari kita gabungin semua kepingan puzzle ini. Ingat ya, kelahiran, kematian, sama migrasi itu nggak kerja sendirian. Mereka ini saling berinteraksi terus-menerus, dan hasilnya itulah yang kita sebut dinamika populasi. Jadi, ini dia intisarinya. Kita punya 2 faktor alami. Kelahiran yang sifatnya nambahin, sama kematian yang sifatnya ngurangin. Terus kita punya 1 faktor non-alami, migrasi, si kartu liar tadi, yang bisa nambah atau ngurangin. Cuma 3 ini, tapi merekalah yang mengendalikan semuanya. Jadi, poin krusialnya adalah ini. Dengan ngertiin interaksi antara penambahan, pengurangan, sama perpindahan, kita jadi bisa paham kenapa ada tempat yang makin maju dan ada yang justru makin sepi. Ini kerangka berpikir yang kuat banget buat memahami dunia di sekitar kita. Pada akhirnya, semua cerita tentang perubahan jumlah penduduk, mau itu di tingkat lokal sampai global, akarnya ya cuma 3 proses fundamental ini. Inilah bahasa yang menceritakan kisah perjalanan spesies kita. Nah, ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan penting. Coba deh, sekarang lihat di sekitar Anda, di daerah tempat Anda tinggal. Menurut Anda,
Dari 3 faktor tadi, mana yang paling kuat pengaruhnya? Apakah kelahiran, kematian, atau justru migrasi yang paling ngebentuk komunitas Anda? Jawabannya bisa kasih kita perspektif baru tentang tempat yang kita sebut rumah. Sampai ketemu di bahasan berikutnya.